Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Eka Fitriani dengan nomor NPM 200820010031. Saya dari kelas paralel A. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait Resource Allocation Graph pada mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Berikut adalah 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, penjelasan mengenai Resource Allocation Graph, kemudian yang kedua, fakta dasar mengenai Resource Allocation Graph, kemudian yang ketiga, contoh studi kasus pada Resource Allocation Graph tanpa deadlock, kemudian yang keempat, contoh studi kasus pada Resource Allocation Graph dengan deadlock. Untuk yang pertama, kita masuk pada penjelasan Resource Allocation Graph. Deadlock dapat digambarkan dengan menggunakan sistem Resource Allocation Graph. Apa yang dimaksud dengan sistem Resource Allocation Graph? Jadi, Resource Allocation Graph adalah sebuah cara visual untuk menentukan apakah ada deadlock atau memungkinkan terjadinya deadlock. Nantinya sebuah panah dari resource ke proses menunjukkan sebuah instance dari resource telah ditempatkan ke proses. Graph berisi himpunan vertex yang dinotasikan dengan titik V dan himpunan H dinotasikan dengan titik E. Himpunan titik V ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu P yang disebut dengan proses, kemudian R yang disebut dengan resource. Kemudian berikut adalah contoh lambang dari proses, yaitu disimbolkan dengan bentuk lingkaran. Kemudian untuk yang segi 4 ini merupakan simbol dari resource, di mana di dalam segi 4 ini terdapat sebuah titik, yang artinya anggota dari resource tersebut. Kemudian kita masuk ke H. Jadi H ini terdapat dua jenis, yaitu request H dan assessment H. H menghubungkan proses P1 dengan resource R1. Hal itu menunjukkan bahwa proses P1 ini membutuhkan anggota dari resource R2, dan proses P1 sedang menunggu R2. Nah, H ini disebut dengan request H. Jadi bisa disimpulkan bahwa request H ini urutannya adalah dari proses ke resource. Kemudian untuk tanda panahnya ini bisa dilihat ini ditarik dari bagian luar lingkaran ke bagian luar dari segi 4. Kemudian untuk H yang menghubungkan resource R2 dengan proses P1, hal itu menunjukkan bahwa anggota resource R2 telah dialokasikan untuk proses P1. Nah, H ini disebut dengan assignment. Jadi bisa disimpulkan bahwa assignment ini H yang menghubungkan resource dari proses. Bisa kita lihat untuk tanda panahnya ini ditarik dari titik yang berada di dalam segi 4 menuju ke bagian luar dari lingkaran. Kemudian adapun fakta dasar dari Resource Allocation Graph, yaitu jika graph membentuk siklus maka akan terjadi deadlock. Kemudian adapun ketentuan graph membentuk siklus, yaitu jika hanya satu anggota pada jenis satu resource maka akan terjadi deadlock. Nah, jika terdapat beberapa anggota pada satu jenis resource, kemungkinan juga bisa terjadi deadlock. Selanjutnya kita masuk ke contoh studi kasus yang pertama. Di sini diketahui ada 3 himpunan, yaitu P, R, dan E. P adalah proses, R adalah resource, dan E adalah H. Di sini dapat kita lihat terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian untuk resource-nya ada 4, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Kemudian untuk E, H di sini dapat kita lihat ya untuk P1 R1. P1 R1 berarti P1 meminta sumber daya R1. Kemudian P2 R3. P2 R3 berarti P2 meminta sumber daya R3. Kemudian R1 P2. R1 P2. Di sini bukan meminta sumber daya, tetapi R1 mengalokasikan sumber daya kepada P2 atau assignment, disebut dengan assignment. Kemudian R2 P2
R2P2 ini disebut juga dengan assignment, kemudian R2P1, R2P1 juga disebut dengan assignment, begitupun juga dengan R3 dan P3, disebut dengan assignment. Kemudian untuk anggota resource, di sini satu anggota resource tipe R1. Jadi pada resource 1 ini terdapat satu titik yang artinya terdapat hanya satu anggota saja. Kemudian dua anggota resource tipe R2. Pada resource 2 ini terdapat dua titik, di mana artinya terdapat dua anggota. Nah, apa saja anggotanya? Yaitu P1 dan P2. Kemudian satu anggota resource tipe R3. Pada resource 3 hanya terdapat satu anggota, kemudian 3 anggota resource tipe R4. Pada resource yang keempat ini terdapat 3 anggota. Nah, di sini terdapat himpunan R4. Walaupun R4 ini tidak terkoneksi dengan proses apapun, tetapi tetap digambarkan karena R4 juga termasuk dari himpunan H. Kemudian kita bisa lihat ya di sini P1 meminta sumber daya kepada R1. Tetapi R1 sedang dialokasikan kepada P2 sehingga P1 belum mendapatkan R1, belum mendapatkan sumber daya dari R1. Nah, kemudian P2 meminta sumber daya dari R3. Nah, pada saat P2 ini meminta sumber daya atau request sumber daya, ini tidak bisa karena R3 sedang digunakan oleh P3. R3 ini sedang mengalokasikan sumber dayanya kepada P3. Di sini P2 akan menunggu hingga R3 telah selesai digunakan dan dilepaskan oleh P3, sehingga tidak akan terjadi deadlock. Kemudian kita akan cek atau periksa apakah grab ini terjadi deadlock atau tidak. Bagaimana caranya? Yaitu berikut sudah saya gambarkan alurnya menggunakan garis putus-putus seperti ini. Dapat kita lihat bahwa alur yang saya gambarkan ini posisinya terbuka. Jadi alur pada graf ini bersifat terbuka atau posisinya terbuka, yaitu tidak membentuk siklus. Sedangkan syarat dari terjadinya deadlock adalah graf tersebut harus membentuk sebuah siklus. Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa graf ini tidak memungkinkan terjadinya deadlock. Selanjutnya, kita masuk ke contoh studi kasus yang kedua. Di sini hampir sama dengan studi kasus yang pertama tadi, yaitu ada perbedaan di mana P3 ini meminta atau request sumber daya kepada R2. Dapat kita lihat di sini terdapat 3 himpunan, yaitu himpunan P, R, dan E. Terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian resource, terdapat 4 resource, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Kemudian H, dapat kita lihat seperti ini, P1, R1, P1, R1, kemudian P2, R3, P2, R3, yang artinya P2 ini meminta sumber daya kepada R3. Kemudian R1, P2. R1, P2 berarti ini bukan request atau meminta sumber daya, tetapi disebut dengan assignment. Kemudian R2, P2, R2, P1, R3, P3, ini juga termasuk assignment. Kemudian P3, R2 itu disebut sebagai request, yaitu P3 meminta sumber daya kepada resource 2. Kemudian adapun anggota resource, satu anggota resource tipe R1. Jadi pada resource yang pertama ini terdapat satu anggota, kemudian pada resource yang kedua ini terdapat dua titik, di mana artinya terdapat dua anggota resource. Kemudian yang ketiga, terdapat satu titik, yang artinya hanya ada satu anggota resource. Kemudian pada R4 ini terdapat 3 anggota. Di sini dapat kita lihat bahwa P1 ini meminta sumber daya kepada R1, tetapi R1 mengalokasikan sumber dayanya kepada P2. Kemudian P2 meminta sumber daya kepada R3, tetapi R3 mengalokasikan sumber dayanya kepada P3. Kemudian P3 ini meminta sumber daya atau melakukan request kepada R2. Nah, selanjutnya kita bakal memeriksa atau ngecek apakah graf ini mengalami deadlock atau tidak. Di sini saya juga sudah menggambarkan
alurnya menggunakan garis putus-putus. Kita lihat, kita mulai dari P1 ya. P1 mengarah ke P2, mengarah ke P3, kemudian kembali lagi mengarah ke P1. Nah, bisa kita lihat bahwa graf ini membentuk sebuah siklus, di mana artinya akan mengalami deadlock. Karena syarat dari deadlock adalah graf tersebut mengalami atau membentuk sebuah siklus. Jadi dapat disimpulkan pada contoh studi kasus 2 ini mengalami deadlock karena alurnya membentuk sebuah siklus. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.